Ya, pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Saleh Patonan Daula. Ini membahas terkait dengan jaminan hari tua yang saat ini hanya diperbolehkan berusia 56 tahun baru diambil. Tapi juga berdasarkan fakta nih Pak, ternyata Kemenaker juga menyatakan bahwa ini sudah disetujui oleh SSK, berarti sudah disetujui oleh Presiden. Kalau Pak Saleh sendiri melihatnya gimana Bang? Jadi ini sebetulnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 ini saya kira ada hal yang perlu didiskusikan lagi dengan pihak para pekerja dan juga serikat pekerja. Kenapa? Karena begitu Permenaker 2 ini keluar, itu gelombang penolakannya juga luar biasa besar. Ya terbukti dengan misalnya survei yang mereka lakukan di media sosial, itu jumlahnya kan kemarin lebih dari 300.000 orang yang sudah tanda tangan. Jadi ini menandakan bahwa ada sesuatu yang saya kira menurut mereka tidak adil untuk mereka itu. Nah, kalau misalnya saya secara pribadi menganalisis itu, saya merasa bahwa memang para pekerja ini beberapa waktu belakangan ini merasa mereka ditinggalkan. Misalnya pada saat pembentukan Undang-Undang Ciptaker, itu kan gelombang penolakannya juga besar. Puluhan ribu orang melakukan unjuk rasa, kemudian mereka mengajukan tuntutan berbagai macam gitu. Tetapi tuntutan-tuntutan mereka itu banyak yang tidak terakomodir di dalam undang-undang itu. Lalu undang-undangnya juga disahkan. Kemudian diuji materialkan di Mahkamah Konstitusi, lalu dinyatakan inkonstitusional bersyarat gitu. Itu satu, mereka merasa ditinggalkan. Kemudian yang kedua, kemarin baru-baru ini ada juga urusan upah minimum, di mana upah minimum itu juga dinilai bahwa ini tidak sesuai dengan aspirasi dan keinginan mereka. Maka karena itu mereka juga melakukan protes dan juga melakukan demonstrasi. Tetapi saya kira tidak semua daerah mampu untuk memenuhi apa yang mereka inginkan. Nah sekarang ada lagi masalah JHT, di mana JHT ini menurut para pekerja itu adalah uang mereka. Uang yang ditabungkan, uang yang diamanahkan untuk dijaga oleh BPJS Ketenagakerjaan, tetapi sekarang mereka tidak boleh ambil sampai nanti usia 56 tahun. Padahal menurut mereka di tengah situasi pandemi seperti ini, di tengah situasi sulit ya, di mana banyak orang di PHK, kemudian banyak orang yang dirumahkan gitu, kemudian sulit untuk mencari pekerjaan baru dan pemerintah juga sulit menciptakan lapangan pekerjaan, mestinya ini JHT ini menjadi salah satu solusi alternatif bagi mereka. Jadi kalau mereka di PHK sekarang, mereka kehilangan pekerjaannya, mereka bisa ambil dana JHT-nya. Tetapi dengan adanya aturan ini, itu mereka harus menunggu puluhan tahun begitu. Nah ini kan mereka sudah kehilangan pekerjaan, tapi nunggunya sampai puluhan tahun baru bisa diambil gitu. Nah kemudian kan pemerintah mengatakan sekarang kan ada gantinya, yaitu program namanya JKP, Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Nah menurut para pekerja ini, yang sepanjang saya diskusi dengan mereka, ini JKP ini kelihatannya tidak seimbang dengan jaminan hari tua. Kalau jaminan kehilangan pekerjaan itu kan hanya 6 bulan. 6 bulan itu pun 3 bulan pertama diberi 45% dari total gaji terakhirnya. Gitu. Kemudian nanti 3 bulan berikutnya itu dikasih 25% dari total gaji. Jadi kalau diakumulasi semua nilainya masih lebih sedikit. Di andai kata dibandingkan dengan mereka yang kerja sudah 5 tahun, kemudian mereka ngambil JHT-nya itu masih lebih banyak. Jadi mereka melihat bahwa JHT itu lebih menjanjikan untuk dijadikan modal dan penyambung hidup mereka begitu. Lalu kemudian kalau menurut saya sih sebetulnya ini yang harus didengar oleh pemerintah. Dan tidak ada salahnya sih sebetulnya ya, Permenaker itu juga direvisi. Banyak sekali yang direvisi peraturan di kita ya. Ya dulu peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang tenaga kerja asing juga dirubah beberapa kali nggak apa-apa. Jadi ini juga begitu, apalagi tingkatannya kan cuma Permenaker. Yang agak sulit dirubah itu kan undang-undang. Ya kan kalau cuma Permenaker saya kira masih bisa dilakukan lah. Jadi saya kira ini momentumnya kurang tepat ya. Secara sosiologis Permenaker ini kurang tepat untuk didorong dan diaplikasikan serta diimplementasikan saat ini. Jadi langkah selanjutnya apa nih Bang dari Komisi 9 untuk akhirnya ini kan sebenarnya sudah berjalan dan juga kemarin terakhir kesimpulannya menyatakan bahwa sebenarnya juga diketahui oleh Komisi 9 karena ada di dalam hasil rapat seperti itu Bang. Mungkin terakhir. Ya tidak ada di dalam rapat ini soal jaminan hari tua itu boleh diambil hanya pada usia 56 tahun, tidak ada. Yang ada itu kita meminta Kementerian Tenaga Kerja
melakukan upaya-upaya yang dapat mensejahterakan atau meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Salah satu diantaranya adalah melakukan sinkronisasi, harmonisasi aturan perundang-undangan. Nah, nggak ada kalau misalnya aturan itu JHT hanya boleh diambil setelah usia 56 tahun. Nggak ada kesimpulan seperti itu, saya tahu. Tidak ada, saya kan ada di situ juga. Saya kan juga anggota Komisi 9, jadi tidak ada. Jadi karena itu tafsir untuk harmonisasi dan sinkronisasi aturan perundang-undangan itu menurut saya ini bukan pada bagian ini, mungkin bisa pada bagian yang lain. Terima kasih Bang Saleh Patonan Daulay, dan pemirsa demikianlah tadi wawancara kami dengan Bang Saleh Patonan Daulay, anggota Komisi 9 DPR RI. Kembali ke studio.